Apakah semerta-merta ya dengan jalan ditutup itu memberikan solusi? Justru dengan ada jalan ditutup, orang ke jalan yang besar kan? Dia ke jalan yang dibuka. Akhirnya numpuk lah itu orang-orang ke jalan yang dibuka itu. Yang biasanya dengan jalan yang ditutup itu mereka bisa lewat. Halo, bertemu kembali bersama saya Raul Naibaho. Di video kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai opini saya mengenai PPKM yang sedang berlangsung di Indonesia ya, secara khusus di Jawa dan Bali. Apa sih komentar saya mengenai PPKM? Nah, sebelumnya disclaimer dulu, ini hanya sekedar opini. Kalian mau terima atau enggak silahkan ya, itu urusan kalian. Tapi yang penting dengan adanya perbedaan pendapat itu jangan sampai kita itu langsung main kerana hukum ataupun langsung kita menjudge, tapi seenggaknya marilah kita berpikir terbuka bagaimana supaya kita bisa sama-sama melihat pandangan-pandangan lain dalam suatu permasalahan, secara khusus masalah PPKM ini. Nah, jadi di sini saya mau membahas mengenai PPKM dan realitanya itu seperti apa. Ya, saya lihat PPKM itu pemerintah memberlakukan PPKM ya, tujuannya adalah untuk mengurangi angka kematian COVID ya kan, angka orang-orang yang positif COVID. Jadi dengan adanya PPKM itu kan adanya pembatasan gitu, pembatasan supaya masyarakat itu tidak asal keluar saja gitu kan. Nah, kalau saya melihat di lapangan ya, sebelum PPKM dan sesudah PPKM dan fakta di lapangan, itu saya melihat tidak ada perbedaan, khususnya di lingkungan saya di daerah Bekasi gitu. Tetap saja rame gitu. Jadi sebelum PPKM ya di jalan itu tetap aja rame ya. Sore-sore biasanya macet. Sesudah jalan macet gitu kan. Tetap sebelum jalan maksudnya macet ya, sebelum PPKM. Nah, sesudah PPKM dilaksanakan tetap macet juga, sama aja gitu loh. Ini yang perlu kita lihat gitu, tetap saja macet. Lalu di mana gitu loh, apakah PPKM ini hanya sekedar perkataan saja gitu loh, sekedar syarat administrasi saja ya, apa hanya sekedar informasi saja tapi mengenai fakta di lapangan itu sama saja gitu loh. Dan juga dengan adanya PPKM itu kan biasanya daerah-daerah perumahan ya itu jalannya ditutup semua ya, di lockdown. Ada sebagian perumahan yang memang mereka lockdown gitu kan. Bagi saya itu ada plus minusnya. Kalau misalkan jalan-jalan menuju perumahan itu ditutup, akhirnya orang cari jalan lain, cari jalan besar. Nah, ketika orang mencari jalan besar untuk pulang ke rumahnya gitu, karena di jalan tempat dia mau pulang tuh ditutup ya, ditutup portal. Itu kan menumpuk warga-warga yang lewat gitu loh, orang-orang yang lewat naik kendaraan. Ini yang jadi masalah gitu loh. Apakah dengan adanya PPKM diberlakukan semerta-merta membuat ya situasi keadaan di luar sana menjadi berkurang gitu loh? Apakah kemacetan itu menjadi berkurang? Ternyata tidak ya. Kalau saya lihat ya, justru mereka pada menumpuk ya. Biasanya mereka keluar gitu kan, mungkin karena faktor pekerjaan ya kan. Jadi dengan adanya PPKM jalan ditutup gitu kan, apakah semerta-merta ya dengan jalan ditutup itu memberikan solusi? Justru dengan ada jalan ditutup, orang ke jalan yang besar kan, dia ke jalan yang dibuka. Akhirnya numpuk lah itu orang-orang ke jalan yang dibuka itu, yang biasanya dengan jalan yang ditutup itu mereka bisa lewat, tapi mereka ke jalan yang dibuka portalnya gitu. Nah, ini kan tentu jadi masalah. Jadi ada suka duka gitu loh ya.
mungkin dengan ada PPKM pemerintah berkata bahwa oh itu mengurangi angka kematian atau angka orang yang positif COVID gitu kan, dengan adanya pengurangan mobilitas gitu loh. Tapi pada faktanya ya mobilitas penduduk ya dalam keluar untuk bekerja ya di lalu lintas itu tidak berkurang, justru sama saja, malah bertambah lebih. Ini yang jadi masalah. Seharusnya kita bisa memikirkan hal itu gitu. Dan juga banyak pedagang-pedagang di luar sana yang mereka memutuskan untuk tetap berdagang walaupun PPKM berlangsung gitu. Ya, mereka memutuskan untuk berdagang karena mereka ingin mencukupi kebutuhannya. Nah, yang jadi masalah adalah PPKM ini sebenarnya apakah hanya sekedar informasi di media, oh akan diberlakukan PPKM, tapi pada faktanya sesuai gak? Ya kan? Nah itu yang terjadi gitu loh. Kita lihat fakta di lapangan tetap sama saja PPKM itu. Jadi PPKM itu istilahnya cuma nama saja, tapi pada prakteknya, pada realitanya tidak seperti itu gitu. Ini yang jadi masalah, ya kan? Nah bagi saya ini, saya bukan bicara soal salah benar, tapi saya melihat fakta dan realita. Ketika saya keluar, saya melihat bagaimana kondisi jalan raya sebelum PPKM dan sesudah PPKM. Ya, sebelum PPKM diberlakukan dan setelah PPKM diberlakukan sama saja, nggak ada bedanya gitu. Nah ini yang jadi masalah. Ya, apakah PPKM itu hanya sekedar perkataan saja gitu, informasi saja, tapi pada faktanya tidak diberlakukan secara tegas gitu loh. Nah justru ini menjadi masalah, ya kan, menjadi masalah dan memberikan pengaruh terhadap pola pikir masyarakat, terhadap mental masyarakat. Ya, jangan sampai PPKM yang dimana kita jalankan ya, tapi pada realitanya tidak terlihat gitu loh, tetap sama saja seperti sebelumnya. Jangan sampai hal itu memberikan pengaruh terhadap pola pikir, terhadap mental masyarakat. Justru ini yang menjadi masalah. Jangan sampai hal itu terjadi gitu. Nah maka itu yang saya lihat ya, pada realitanya tidak sesuai dengan realita yang ada, ya kan. Jadi istilahnya kalau misalkan kita memberlakukan suatu aturan, tapi suatu aturan tersebut efeknya sama saja seperti sebelumnya, ya buat apa gitu. Pada faktanya saya lihat di realitanya seperti itu, ya kan. Nah dan juga saya menjadi kurir ya di Shopee ya. Ketika saya pergi ke salah satu tempat ya, saya mau nganter paket itu ke daerah Jakarta Timur, daerah Cawang. Di daerah Cawang tuh di Kalimalang itu ya, di situ ada penjaga kan, polisi, pihak keamanan ya. Jadi kita di situ disuruh berbaris motor, ngantri lah, situ macet untuk melihat STR-nya gitu loh. Apa STR lagi, bukan, maksudnya untuk melihat surat keterangan bahwa kita ini diperbolehkan untuk bekerja gitu. Misalkan yang sektor esensial, oh bisa, ada nggak surat buktinya, ya kan, STPR istilahnya. Ya udah, saya ikutlah situ, ngantri di situ kan. Ternyata dari situ juga saya lihat ada plus minusnya. Ya plusnya mungkin itu plusnya secara administratif gitu kan. Plusnya adalah kita bisa tahu, oh ini sektor esensial. Ya pihak keamanan bisa tahu, pihak pengawas PPKM. Tapi hal negatifnya adalah ya numpuk di situ, terjadi kemacetan. Ya, kemacetan yang terjadi itu apakah itu gak memberikan pengaruh gitu loh terhadap permasalahan yang kita alami ya, corona ini gitu loh.
seharusnya kita bisa memikirkan hal itu juga. Ya memang ada plus minus, tapi alangkah baiknya pihak pemerintah ataupun kita sebagai masyarakat bisa lebih kritis lagi dalam melihat permasalahan yang ada, khususnya PPKM ini. Mungkin itu aja opini dari saya. Demikian opini singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau bagi teman-teman yang tidak setuju ataupun yang setuju boleh komentar ya. Komentar di YouTube saya. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat ini membuat kita saling bermusuhan gitu, membuat kita saling menghina. Tapi biarlah kita bisa sama-sama membuka pikiran kita supaya kita bisa memahami betul bahwa ada pandangan-pandangan lain, ada perspektif-perspektif lain yang memang bisa menjadi contoh untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang kita alami. Oke, sekian dari saya, Raul Mebaho, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.